Maka disitulah sahabat, maka lain dengan orang yang sudah ruhnya udah keluar. Maka lihat bagaimana Imam Ghazali menyiapkan kafannya sendiri dari mulai hari Jumat ya, hari Jumat ya. Karena 40 hari ruhmu sudah tahu kapan kamu akan keluar, dari 40 hari, 7 hari, bahkan dari 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan, 40 hari, maka kamu harus betul-betul mengerti bagaimana sesungguhnya kapan adalah ada khobar. Karena selalu tubuh ini memberikan kabar akan keluarnya ruh dari dirimu, akan pamitan, seolah-olah begitu. Maka Abah sudah ajarkan adalah dari mulai pergerakan dari sakit tulang sulbimu, naiklah ke tulang punggungmu itu, tadi semua ya, sampailah di umur-umuran kamu, itu tandanya bahwa kamu siap-siap 40 hari lagi. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Syahidina Muhammad Ahmad Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad rahaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita dengan diizinkan oleh Allah untuk kembali melanjutkan hidup kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya. Semoga hari ini lebih berkah, hari ini lebih bahagia, hari ini lebih tenang, hari ini lebih damai, dan hari ini lebih sadar. Ya. Karena segala kebahagiaan datang adalah dari ketenangan, dan ketenangan datang dari kesadaran. Dan kesadaran yang harus kita senantiasa adalah bangun. Sadar artinya adalah eling, ya. Artinya bahwa tidak mabuk, ya. Ngerti hidup, ya. Buat apa hidup ini? Jadi jangan sampai hidup berjalan di muka bumi tapi adalah tidak mengerti, ya. Hidup tapi mati, ya. Maka pada pagi hari ini sahabat, insyaallah kita akan bahas adalah surat Al-Isra, ya, sebagaimana pertanyaan teman-teman adalah di mana letak titik bahwa manusia adalah makhluk yang mulia tadi semua. Ya, manusia makhluk yang mulia kalau, ya. Dan manusia bisa hina kalau, maka ada syarat di situ, ya. Yang kebanyakan dari kita kenapa tidak bahagia hari ini? Karena memang tidak tenang. Nah, kenapa tidak tenang? Karena tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena belum menjadi manusia yang sempurna. Baru hanya sebatas adalah, maka istilah Allah sahabat dalam Al-Quran adalah dikelompokkan. Kita adalah, Allah memanggilnya Qul a'udzu birabbin nas.
Ada lagi manusia disebut ins. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi semua. Ada manusia dalam Al-Quran disebut insan. Ya ayyuhal insan. Tadi semua. Maka sesungguhnya adalah manusia yang bahagia adalah manusia yang menjadi insan kamil. Dan kalau dia sudah kembali, maka dia harus menjadi insan kamil mukamil. Yang sudah sempurna dan disempurnakan. Itulah manusia. Maka contoh manusia yang sempurna adalah baginda Nabi. Ya. Maka Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki akhlak Allah yang adim, akhlak yang besar. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Maka baginda Nabi memberikan contoh pada kita adalah sauri tauladan dalam hidup, ya. Bagaimana bersabar, bagaimana bersyukur, bagaimana ikhlas, ya. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita semua, sahabat. Maka di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman menjelaskan tentang kelompok manusia, ya, yang dia akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang mana adalah kelompok sebagian besarnya adalah celaka, ya. Nah, inilah barangkali, dan dia tergantung kepada siapa yang dia ikut pemimpin. Karena manusia akan dibangkitkan, akan dikembalikan bersama orang yang diimaninya. Pemimpin kepada dia. Bersama imamnya, tadi semua. Akan dipanggil oleh Allah bersama imamnya. Maka oleh karena itulah sejak di dunia ini, kalian jangan yatim. Ya, ruh kalian harus punya imam. Buat jasad, kalian boleh banyak imam. Tetapi adalah untuk ruh kalian pun harus punya imam. Adalah guru pembimbing rohani yang kalian yakini bahwa insya Allah bisa membawa kalian pada Allah. Ya, disinilah manusia surat Al-Isra 71 dikelompokkan ke dalam kelompok manusia yang akan bahagia dan celaka. Ya, yang mana manusia bahagia dan celaka tergantung dia adalah menerima kitabnya dari tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Yang dalam Al-Quran surat 71 dijelaskan oleh Allah adalah tentang orang-orang yang menerima adalah catatan kitab dari kiri. Kenapa dia? Karena dia buta kepada Allah di dunia. Siapa mereka? Adalah mereka makhluk-makhluk jasad. Mereka hanya beribadah dengan syariat, tapi tidak dengan hakikat. Sementara tubuh yang kamu ibadahin dengan syariat itu akan punah. Terus sholatmu akan ikut punah bersama jasadmu. Ibadahmu akan hancur bersama jasadmu. Karena sementara yang harus kembali, ya bagian terpenting dari dirimu, yang sebenar-benarnya dirimu adalah ruhmu itu. Ya. Bukan cangkang yang kau banggakan itu. Bukan cangkang yang selalu kau adalah puja-puja itu. Ya, nah inilah barangkali pada kesempatan pagi hari ini, Abah adalah ingin mengajak pada sahabat-sahabat semua dimanapun berada, marilah kita adalah menjadi manusia. Menjadi manusia tidak harus sakti, tidak perlu bisa terbang, ya. Karena burung pun bisa terbang, tidak menjadi manusia, jadi makhluk mulia. Tidak usah menapak sancang di atas air, karena ikan setiap hari juga di air tidak menjadi manusia, dia paling dimuliakan. Tidak usah nurus bumi di dalam tanah hidup. Cacing setiap hari dalam tanah tidak menjadi makhluk yang paling dimuliakan. Ya sahabat. Tidak usah kalian bisa terbang seperti burung. Ya. Manusia adalah manusia. Yang pada saat lapar dia tahu bahwa dia tidak punya daya dan kekuatan. Dia adalah manusia yang sesungguhnya sudah mengerti hakikat hidupnya. Maka dalam kematiannya ada almarhum, ada almalun. Ya. Maka pada setiap jiwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa akan mencicipi, cicip doang, akan hidup kembali. Karena mati itu tidak ada, hanya untuk istilah keluarnya ruh dari jasad, setelah itu ruh akan tergantung. Atwar, gentayangan. Dan gentayangannya tidak punya jasad, di alam batin, itu Quran mengatakan yang terlama 4,5 miliar tahun. Ya kalau kalian ruhnya tenang, damai. Bagaimana kalau ruhnya tidak tenang dan damai? Karena disitulah yang harus kita pahami. Jangan gegabah di dalam hidup tadi semua. Mari kita lihat sahabat di dalam
Al-Quran, kita kembali pada Al-Quran. Kita kembali kepada petunjuk Allah. Karena Al-Quran adalah bil bayinat. Wa bayinatim minal huda wal furqan. Jadilah untuk memperjelas kepada kita. Sebagai hudan, sebagai furqan. Tadi semua. Mana jalan kanan, mana jalan kiri. Mana jalan selamat, mana jalan celaka. Dalam Quran mengatakan, sesungguhnya kebanyakannya celaka. Artinya bahwa tidak selalu yang banyak itu benar. Dan justru malah Allah menyebutkan yang benar itu hanya sedikit. Sebagaimana kalian tasyakuran membuat nasi tumpeng puncuk begini. Yang di ujung itu satu sedikit. Maka demikian pula kalau kalian sekolah, maka yang juara kelas itu hanya 1 dan 2. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami di dalam hidup. Maka oleh karena itulah kalian harus pandai mencari supir, mencari pemimpin, mencari imam. Maka kita secara tanajul datang dijemput dengan ayah jismani, tapi pulang harus pulang bersama ayah ruhani. Ayah ruhani yang membimbingmu. Maka pembimbing itu adalah bukan mursyid yang sudah meninggal. Buat apa mursyid yang sudah meninggal itu? Karena bagaimana mengatur wudukmu, mengatur ibadahmu, mengatur sholatmu, mengatur riadomu. Inilah kebodohan orang-orang torikot yang kepada mursyid yang sudah meninggal. Namanya juga mursyid, irsad, yang memberikan contoh tauladan. Tadi semua. Inilah yang akan terjebak diantaranya juga. Salah satu. Yang pertama yang terjebak adalah orang yang murni syariat. Yang kedua adalah orang torikot yang dia masih menghamba kepada orang yang sudah meninggal. Padahal semua itu tidak ada, hanya ada Allah. Maka disinilah juga harus dipahami oleh kita. Kita masih butuh bimbingan untuk terbang dari alam mulki sampai ke alam malakut. Berpindah dari ruh, di ruh jasmani, ya, jismani kepada ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Itu membutuhkan pembimbing. Tadi, ya. Maka itulah kenapa harus ditalkin oleh dia. Lakona yulakinu talkinan itu dibimbing, dituntun kayak domba. Domba dituntun begitu. Dan yang nuntun itu harus yang hidup, gitu kan tadi. Karena kaitannya dengan nafas. Karena sesungguhnya gurumu adalah akan membawa jiwamu bersamaan dengan nafasnya. Satu nafas, satu udara, satu hidup. Itu ya yang disebut dengan mursyid, ya. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir begitu jelas dalam Syirul Asrar, ya, menjelaskan tentang bagaimana pada zaman Nabi Muhammad, pada saat beliau masih hidup dan beliau berkata kepada Abu Bakar, Umar, sesungguhnya kalian terputus dari diriku. Oh, ruh agung Muhammad pun sudah tidak bisa membimbing. Ini kebodohan dari seorang orang akhir zaman. Dan kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir mengisahkan, karena pada saat baginda Nabi sudah keluar, intikal artinya kembali sempurna, maka selesailah tugas beliau pada saat itu kepada orang-orang yang ada, murid-murid dia, sahabat-sahabat dia saat itu. Kemudian di halaman bawahnya Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, dan demikian pula para pembimbing-bimbing ruhani dari kalangan manusia, para aulia Allah, mereka pun terputus dengan murid-muridnya. Inilah ya yang harus dipahami. Maka tidak aneh kalau banyak torikot yang kadang-kadang sudah tidak ada mursyidnya dan terus bercakap, bukannya makin bersatu, makin pecah, makin berantem. Tadi, inilah yang banyak terjadi di lingkungan kita semua. Maka marilah kita cerdas, dan karena kita adalah harus berjalan. Tadi semua ya sebetulnya dohir, mobil kamu harus ada supirnya, dan supirnya nggak boleh orang goib. Tadi semua inilah kebodohan yang sebenarnya tidak pernah selesai. Tadi semua. Coba jajal kamu naik bis, nggak ada supirnya. Kamu suruh arwah suruh jadi supir. Nah, inilah kebodohan. Kita ada di alam dohir, maka guru kita pun dohir, sahabat. Adapun nanti yang batin ada dari yang dohir. Jadi kalau kalian ingin menghadiran gurumu yang batin, yang sudah batin, ambil guru yang dohir, yang nyambung pada dia. Maka engkau bersamanya. Itu yang harus dipahami. Ya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 70 tentang manusia itu dimuliakan. Bani Adam itu Allah muliakan kalau seandainya. Maka ayat 71-nya Allah adalah memberitahukan manusia akan dikembalikan kepada Tuhannya bersama pemimpinnya masing-masing. Akan dipanggil bersama dengan pemimpinnya masing-masing. Maka nanti ada al-mal'un, ada almarhum. Ada menerima catatan dari tangan kanan, ada tangan kiri.
Ini ayatnya surat Al-Isra 71, tapi disusul oleh hadis baginda Nabi bahwa manusia nanti yang bahagia adalah mereka yang menerima catatan kitab amal dari tangan kanan. Itu adalah yang dimaksud adalah pada saat mereka hidup di dunia sudah mengenal Tuhannya. Jadi golongan kanan itu adalah mereka yang sudah melihat Allah dan Rasulnya di dunia ini. Itulah golongan tangan, adalah kanan yang akan bahagia. Dia bahasanya menerima catatan kitab amal dari kanan. Kalau bahasa Al-Quran kanan, sahabat, sebetulnya Allah bicara adalah ruhmu. Kalau Allah bicara kiri adalah jasadmu. Maka almarhum, kalau kamu adalah di sini sudah ruhmu sudah hidup. Bagaimana ruhmu hidup? Jasadnya sudah mati. Itulah maka konsepnya al-mutu qabla an tamutu. Harus matikan jasadmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati kecuali kamu sudah mati di dalam hidup. Begitu loh konsepnya. Karena kalau inilah tentang la ilaha illallah, adanya adalah tiadanya, tiadanya adalah adanya. Inilah nafi isbat sesungguhnya. Konsep nafi isbat adalah harus memahami keberadaannya Allah adalah ketiadaannya. Tapi ketiadaannya Allah adalah keadaannya. Inilah konsep yang harus dipahami ya sahabat. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, Abah bacakan saja ayat yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian wahamalnahum fil barri wal bahri wazza'a wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maaf nih kecamatannya udah nggak cocok, sebenarnya kurang nih ukurannya. Walaqad karramna, dan sesungguhnya kami telah memuliakan. Ya kita memang mulia. Apalagi manusia itu adalah mazhar kenyataan Allah. Ruhnya adalah ainullah, wujudullah. Tubuhnya adalah Rasulullah Muhammad. Mimha, mimda. Tadi semua ya. Bani Adam. Kemudian wahamalnahum fil barri, dan kami angkut mereka di daratan. Ya. Wal bahri, dan di lautan. Nah juga bicara darat dan laut juga kalian harus paham istilah-istilah Allah. Karena Quran itu watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tadi semua kecuali mereka yang alim ya. Bukan hanya alima tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum, yang sudah maklum. Kalian memiliki supir yang tidak maklum sulit. Masih nyari-nyari alamat begitu. Kalian sendiri akan bingung. Tadi semua kalian akan nanya, Pir tahu jalan nggak? Nah gitu kan, nah, itu. Maka disinilah kalau akan ditinjau dengan siapa kamu akan pulang nanti ruhmu itu. Ya tergantung supirnya tadi semua ya. Wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Warazaqna, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik ya, minat thayyibat ya, wa faddalnahum, dan mereka dilebihkan mereka atas kebanyakan makhluk ala katsirin. Dengan siapa makhluk itu? Ya, hari ini kamu lebih mulia dari anjing, dari babi, dari kutu, dari apa semua. Tapi jangan lupa kalian bisa bertukar peran dengan mereka. Kalau seandainya kalian sampai mati masih belum aslama, hanya ngaku Islam tapi tidak aslama, akibatnya tidak salimah, karena kita adalah bukan hanya ngaku Islam tadi semua ya. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin minal mimman khalaqna. Dilanjutkan oleh Allah adalah ayat 71-nya surat Al-Isra bahwa sesungguhnya kalau kita ingin selamat maka Allah memberikan bocoran kepada kita adalah karena manusia akan pulang bersama orang yang membimbingnya. Tadi semua pemimpinnya, imamnya, rasulnya untuk zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi untuk shin, maka kamu harus ketemu dengan shin, ketemu dengan toha. Ada shin dan toha di zaman ini. Ala yasin salatullah salamullah ala yasin. Habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Habibillah rasulillah shin dan toha. Maka itulah orang yang bisa membawamu pulang, si shin itu.
Maka Islam, alif, sin, lam, alif, mim. Siapa yang mau ke alif harus pulang bersama shin. Yasin, wahai sin. Itulah jadi calon pemimpinmu. Shin punya giginya 3. Dia ilmunya adalah memiliki ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Shin itu tadi semua. Karena shin di penghujung perjalanan rohaninya syukur. Bukit Tur shin di penghujungnya adalah syakaro. Maka orang yang sudah Islam di jidatnya bagi orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya dan nampaklah tulisan shin di sini. Syakaro, syukur tadi semua. Ya. Syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawarih dengan tubuhnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka sesungguhnya engkau sin. Laminal mursalin adalah seorang utusan. Ada utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah ada seorang rasul untukmu di zamanmu. Ingat itu. Ya. Dialah Toha. Sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa muka alif harus ketemu dengan titik ba. Siapa titik ba? Nur Muhammad. Tadi semua. Di titik ba itu ada alif sesungguhnya. Maka itulah kenapa nulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua dulu menaruhnya di depan. Tapi sesungguhnya dia ada di situ. Di ba itu. Sama saja kayak ada kapas menjadi benang. Mana kapasnya? Di benang itu. Mana Allahnya? Jadi Muhammad itu. Allahu mubtada. Nurus samawat. Khobar mubtada. Mana si manis itu? Di gula. Gitu. Mana si asin itu? Di garam itu. Gitu loh. Mana Allah itu? Jadi si insan itu. Nah begitu. Ini karena orang sekarang ini. Makanya kita harus ketemu. Tetap. Kalau kamu mau ke alif harus ketemu titik ba itu. Di mana dia? Di shin. Bismi. Bismi. Sama saja. Islam. Tadi semua. Ya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temuilah si shin itu. Si Toha. Yang ada di zamanmu. Dia masih hidup. Nggak ada shin yang sudah meninggal. Tadi semua. Tuhan Sabul Qadir yang hebat saja. Nabi Muhammad yang hebat saja. Nggak bisa membimbing ruhmu. Apalagi manusia biasa. Yang adanya karena adanya mereka. Inilah ketololan orang bertorikot akhir zaman. Tadi semua. Ya. Maaf ya. Harus katakan. Tidak bisa kamu bersandar pada orang yang sudah mati. Karena pada dasarnya orang yang sudah mati ini sudah kembali lagi di sini. Ini sudah nyatu. Ini semua. Karena kalian nggak ngerti istilah ruh, sukma, jiwa, nyawa. Itulah. Ya. Ayo cari guru hidup. Ya. Yang bisa membimbingmu. Bagaimana cara riyadhahmu. Bagaimana memindahkan dari alam mulki ke alam malakut. Tadi. Alam. Tadi. Bagaimana berpindah dari nafsu amarah ke lawamah mulhimah mutmainnah. Tadi semua. Tadi semua. Jangankan guru yang dekatmu itu. Nabi Muhammad pun tidak bisa sekarang ini memindahkan dari nafsu amarahmu ke lawamahmu. Ya Karim. Tadi orang-orang ini sekarang ini. Ya. Maka Allah ingatkan di surat 71. Dikatakan. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Tuh. Yauma nad'u tiap hari ketika kami memanggil kulla. Tiap-tiap. Ya. Tiap-tiap unasin adalah manusia itu adalah biimamihim bersama imamnya. Itulah ayat ruhani. Maka Allah ingatkan siapa pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa pendusta agama itu? Tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dialah pendusta agama itu yang membiarkan jiwanya terkurung. Tadi. Ibaratkan di Muharram tadi, masih penyakit kulit, jiwanya terkurung. Seperti mana Ayub nggak bebas. Sebagaimana Yakub masih buta. Sebagaimana Yusuf masih di penjara. Sebagaimana Yunus masih ada dalam perut ikan. Itulah yang masih terpenjara. Dia harus punya ayah ruhani. Kalau tidak, dia akan menjadi manusia jasad. Pada saat ruhnya keluar, dia adalah menjadi al-mal'un. Yang dilaknat oleh Allah. Ingat, tubuh kita ini adalah cangkang daripada ruh kita yang sebenarnya. Yang merupakan milik Allah. Maka seolah-olah di mata Allah, tubuh kamu itulah musuh dia. Kamu wujud, dia wujud. Siap perang, kata Allah lawan kamu aku. Coba. Inilah kebodohan manusia akhir zaman. Semua.
Ini loh baginda Nabi bersabda, wujuduka danbun, wujudmu adalah dosa. Nabi Muhammad ditegur 2 ayat dalam Al-Quran. Hei Muhammad, wastagfir lidanbika. Mohon ampunlah dosamu. Aili danbi wujudika. Karena kamu merasa ada. Kamu ada, maka aku tidak ada. Atau kamu ada, aku ada. Siap tarung. Tadi gitu sih. Jadi coba bayangkan. Kamu tinju Mike Tyson aja nggak menang. Gimana lawan Allah? Maka disinilah. Ittaqullah. Kenapa takwa itu adalah pakaian dari iman? Al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Karena kita harus telanjang. Aku 4 lepaskan. Nabi Muhammad dibelah dada itu juga nggak ngerti-ngerti. Dibelah dada, lepaskan. Aku 4. Aku jisim. Lepaskan lagi. Aku asma. Karena kamu tidak boleh menyembah fi'il Allah. Nggak boleh menyembah asma Allah. Nggak boleh menyembah sifat Allah. Harus ketemu dengan zat Allah. Inilah yang diingatkan di surat nanti ayat 72. Orang yang buta adalah merupakan penjelasan dari ayat 71 surat Al-Isra. Karena mereka tidak bertemu dengan imam yang benar. Imam. Hanya ketemu dengan imam-imam yang cari duit. Tadi semua. Ya. Yang menduitkan orang-orang yang lagi linglung dalam perjalanan. Tadi semua ya. Maka kata Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kan? Paman utia maka barang siapa diberikan kitabahu biyamini, kitab catatan amannya di tangan kanannya, faulaika yaqrauna kitabahum ya. Wala yudlamun, maka mereka akan membaca kitab itu dan mereka tidak dianiaya adalah fatila barang sedikit pun. Mereka bahagia. Artinya apa? Kamu sudah ketemu dengan ayah ruhani. Kau pulang ruhmu itu bersama ayah ruhanimu. Maka jiwamu tidak lagi yatim. Karena kau sudah punya ayah. Ayah ruhani. Yang akan melahirkan tiplul ma'ani, bayi maknawi. Hakikat dirimu yang sejati. Itulah yang akan pada saat ruhmu keluar. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Sebagai siapa kamu pulang? Dan ingatlah. Ada nama yang disepakati oleh ruh kita bersama Allah. Waktu di alam arwah. Pada saat ditiupkan ruh. Nafahtu fihi mirruhi, sahabat. Maka setelah ditiupkan ditanya, alastu birabbikum, dan kau menjawab, qalu bala syahidna. Tapi kemudian kalian punya jasad, matilah kesadaran, hilanglah kesadaran. Hilanglah yang perjanjian tadi, lupalah. Itulah persoalan. Menjadi persoalan manusia sekarang. Barulah disadari setelah keluar mati. Maka itulah kenapa dia goncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu bukan ngomongin hancurnya bumi. Tapi perumpamaan sanepan Allah, perumpamaan tadi. Watil kal amsalu nadribu halin nas. Wa mayyakiluha ilal alimun. Paling mereka yang alim. Yang sudah maklum. Bukan hanya alimah. Tadi semua. Ya. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu. Kamu bertanya. Kenapa apa yang terjadi? Itu tadi. Oh kenapa saya bisa mati? Tadi. Kamu lihat tubuh kamu, jasad kamu. Lagi candain tadi semua. Lagi dimandiin oleh keluargamu. Oh lihat, kau panik melihatnya. Kenapa saya ada 2? Harusnya kamu ada 2 dari sini. Kau sadari itu. Bahkan kalau bisa pecahkan tubuhmu dari sekarang. Lepaskan, latih dan dia keluar masuk dari tubuhmu. Seharusnya begitu dari sini. Biar kamu nggak panik melihat itu. Tadi, idza zulzilatil, dia goncang jiwanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qalal insanu ma, dia kamu bertanya tadi, wa qalal insanu ma la yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau amalahum. Barulah kamu apa yang telah kulakukan? Bangkai ini telah melantarkanku. Tadi semua. Kau lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata sia-sia. Disitulah kegoncangan, Pak. Barulah kau akan menghadapi may ya'mal misqala darratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Dan di surat ini Allah menegaskan adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim paman utiha. Maka barang siapa yang diberikan kitabahu biyamini, catatan di sebelah kanan. Artinya kamu ruhnya sudah melihat Allah. Sudah bertemu dengan ayah ruhanimu. Mengajarkan kepadamu tentang Allah. Siapa dirimu, siapa Allah. Siapa nyawamu, apa sukma, apa jiwa.
dan jiwamu sudah dibimbing. Laqad yulaqinu talqinan. Hidupnya bersama dengan tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan. Semua kau bisa pahami, segala isyarah alam, tagoyurnya alam, kau tidak akan tertipu. Tadi semua. Kemudian Allah katakan, jelaskan lagi. Kisah di Al-Isra 71 ini. Ada dua kelompok manusia. Ada manusia punya pembimbing. Ada manusia tidak punya pembimbing. Ada manusia yang masuk kelompok banyak tapi celaka. Tadi. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Wa man kana fi hadhihi, dan barang siapa di alam ini tadi pada saat kamu keluar ruh itu tadi semua amat buta pada Allah dan Rasulullah, maka kamu akan dibangkitkan. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi, banyak orang alim ulama, tapi kamu adalah hanya ulama-ulama fasik, ulama-ulama syariat, maka engkau akan dilahirkan dalam keadaan jahil yang paling jahil, seperti kambing berjenggot tadi semua. Ya, kamu ngerti siapa kenapa kambing itu berjenggot tadi semua? Hei manusia-manusia yang bersandar pada hanya jenggotnya saja tadi semua. Siapa kambing itu yang berjenggot itu? Tadi, ya. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Kamu akan kenapa kau jadi al-mal'un? Ingat itu. Kullu nafsin da'iqatun. Itu ada da'ikun sebenarnya. Tapi karena nafsun itu adalah mu'annas, maka Allah menggantinya da'iqatun. Karena da'ikun adalah muzakkar. Kullu nabi, tiap-tiap jiwa akan mencicipi dan kamu akan dibangkitkan kembali. Wa qala fiha tuhyaun wa minha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dihidupkan, di bumi ini kau dimatikan. Kalau kau belum rojiun, kau di bumi ini pula kau akan dikembalikan. Tadi semua. Supaya apa? Tadi liyajziyah, supaya Allah membalas baik tadi, sebagaimana tadi yang menangis pada saat dia melihat tadi. Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw. Kamu sudah akan melihat ternyata amalmu sia-sia karena dibuat oleh tubuh bangkai itu yang akan punah, yang akan hancur, yang akan membusuk bersama dengan amal-amalmu itu. Ruhmu berdiri dalam keadaan kurus kering, tidak mengerti kemana dia akan pulang. Disitulah kalian baru akan mengerti. Disitulah kau akan menjerit. Disitulah kau akan menyesal. Tapi sekarang tidak akan menyesal karena ada tubuhmu itu. Kau kesadaran yang sempurna itu akan menyesal pada saat kau sudah lepas, tapi sudah terlambat. Hari ini sebelum itu waktu itu terjadi, maka Abah sarankan carilah guru ruhani yang bisa membimbingmu yang dengan benar. Tadi semua ya. Tapi guru yang benar tadi semua ya. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan kemudian di sini pun sudah diingatkan oleh Syaikhullah sebetulnya. Orang yang buta tadi semua. Adalah tentang dikatakan adalah syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Wa ainul basyirati tushiduka adamakal liwujudi. Tuh. Wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu. La adamaka wala wujudaka. Ingat itu. Sinar basyirah, orang yang sudah terbuka mata batinnya, yang sudah dibukakan mata batinnya, yang sudah punya guru ruhani, yang tidak lagi yatim jiwamu. Tadi semua, maka dia akan menyaksikan syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka, membuat menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Kemudian adalah wa'ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi, dan dia mata basyirahnya membuat menyaksikan ketiadaanmu, karena keadaannya Allah itulah ada dalam tiadanya, tiadanya dalam adanya. Nafi isbat, la ilaha illallah. Siapa yang nafi, siapa munfi, siapa isbat, siapa musbit. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kemudian la ada maka wala wujudaka, bukan lagi karena adanya kamu dan tiadanya kamu. Ya, disinilah tentang bagaimana drama Allah. Allah adanya pada ketiadaannya. Ketiadaannya ada pada adanya. Nah, disinilah yang harus dipahami. Maka Syaikhullah juga ingatkan lagi kepada kita adalah carilah tadi sahabat, la tashab man la yunhiduka
haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ya, janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Tadi semua selalu yang diingatkan, mengajak pada kembalilah, kembalilah. Karena kenapa kita harus kembali? Karena segalanya balasan Allah itu adalah di penghujung ada liyajzia, kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Maka disinilah kita bersahabat mencari tadi yang dikatakan oleh Allah adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nah, imam kamu itu yang harus kamu dapatkan hari ini, ya. Silakan di daerah masing-masing, Abah yakin ada guru-guru rohani yang ikhlas tadi, ya. Maka dikatakan ada husnul amalu nataizu husnul ahwal wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya ahwal, dan baiknya ahwal berasal dari perwujudan pada makom-makom yang ditempatinya, sahabat, ya. Kemudian yang harus dipahami lagi oleh kita adalah, maka ingat, ya, ada balasan dari Allah tadi yang sebagaimana di dalam Idasul Jati tadi, bahwa yang disebut balasan dari ibadahmu di akhirat sekarang ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu, tapi hari ini adalah doa, adalah dunia dari kehidupanmu yang akan datang. Jangan meminta dari amalmu yang kamu lakukan hari ini balasan. Ingat itu, diancam. Misalnya membuka surat Asy-Syura ayat 20 dan Al-Isra ayat 18. Allah mengancam orang-orang menggunakan amal akhirat untuk kesenangannya di dunia, di sini dibalas. Ingat itu. Maka berhentilah berdoa mencari rezeki, berhentilah tahajud untuk itu, betul, tapi untuk kehidupanmu yang akan datang. Maka kalau hari ini kamu sudah mendapatkan duhamu, nikmati, itulah pemberiannya, bukan rezekinya, bukan sawahnya, bukan mobilnya. Yang harus kalian pahami. Maka dikatakan innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Lianna hadhihi dar la tasau ma yuridu. Dikatakan ayyuk tiyahum wali annahu ajalla aqdaruhum. Dikatakan sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan. Akhirlah tadi semua. Sama aja. Kamu nanam singkong, di akhirlah panen itu. Tinggal panennya bagus atau tidak. Ya. Ad-dunya majratu akhirat. Dunia itu ladang, nanam. Silakan yang sedang duha, panennya di sono. Jangan ditunggu-tunggu, makanya. Tadi semua. Tahajud. Maqamah mahmudah itu bukan di sini, di sono. Itu pun yang tadi niatnya benar. Yang tadi, yang sholatnya siapa? Tadi semua, ya. Jadi sungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat adalah innama ja'ala daru akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin, adalah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena li'anna hadhihi dar, karena negeri ini, tubuh ini gitu loh. Ini bukan tempat untuk menikmati kenikmatan untuk saat ini. Li'anna hadhihi dar la tasau ma yuridu ayyutiyahum. Dikatakan hanyalah karena negeri ini tidak dapat menampung, ya, apa yang dikehendaki Allah untuk dirimu saat ini. Maka ini, ya, maka jangan sampai kita salah bersahabat, ya. Dan jangan sampai kita, yang dikatakan oleh Syekh Thailah tadi adalah karena salah bersahabat kelihatannya banyak, oh bener nih banyak. Ingat, ya, tidak. Kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-Kahfi justru yang banyak itu. Maka walaqad dara'na li jahannama katsiran. Allah mengatakan itu. Karena kenapa? Karena yang selamat qalila tadi semua, ya. Wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila, yang tidak, orang yang golongan kiri yang tidak mampu melihat Allah di sini. Nah, bagaimana yang sudah melihat Allah? Mafhum wafahnya, dia tidak akan lagi ada barjah, tidak lagi ada sirat, tidak lagi ada siksa kubur, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Kan dia udah liko di sini. Nih, tapi itu juga harus, kalau Abah uraikan lebih detail lagi nanti, ya, itu ada penjelasan lebih jauh lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, dikatakan tadi adalah di ayat yang berikutnya adalah setelah manusia itu adalah menjadi al-mal'un, berarti dia celaka, menerima catatan di sebelah kiri. Kenapa? Karena ibadahnya syariat, tubuhnya saja. Itulah yang dikatakan tadi surat Zalzalah tadi semua. Dia menangis. Ternyata tubuh itulah si bangkai yang telah
menghalangi dia. Itulah ulama mengatakan la hijabaka illa biwujudika. Ya, tiada penghalang dirimu dengan Tuhan kecuali keberadaan dirimu itu. Ya, sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami dari awal tentang perjalanan. Marilah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Adalah sampai pada titik la haula wala quwata. Yang menjadi insan yang sejati, iman yang sejati, yang sudah tadi. Sesungguhnya kudratnya dikembalikan. Tadi, la hayyun, aku tidak hidup. Yang sebenar-benarnya hidup dan diriku hidupnya Allah. La hayyun la ilmun. Sebenarnya aku ini bodoh pun tidak. Bahkan sama sekali tidak berpengetahuan. Tapi ilmu yang ada pada diriku adalah ilmunya Allah. La alimun. Tadi. La hayyun la ilmun la sami'un. Sebenar-benarnya diriku adalah budeg tuli. Tapi aku bisa mendengar pada diriku adalah sungguhnya aku mendengar. Karena samanya Allah, saminya Rasulullah, dan pendengarannya insan. Tadi semua. Ya. Sebenar-benarnya aku tidak ada. La ilaha illallah, la maujudah illallah. Itu dari sinilah. Kalau kita ingin, jangan sampai tubuh ini justru menjadi musuh kepada dirimu. Dan itulah Allah ingatkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah tentang ini, ayat ini juga. Manusia alhaakumut takasur, berbangga-bangga, terjebak dengan anak. Nah, apa saya ingatkan tadi? Jangan terlalu kau pikirkan anak dan cucumu itu, karena dia bukan milikmu. Dia ada karena terlahir darimu. Itulah kata Imam Syajili. Kenapa dosa itu dinisbatkan kepada iblis dan setan? Setan tidak bisa membuat kamu dosa. Allah cuma tadi dijadikan, ada menjadikan wasilah oleh Allah, seolah-olah dari pintu iblislah negatif itu. Sama saja kamu punya anak, karena anakmu yang hari ini bukan anakmu yang lalu. Bahkan kamu dengan ibu hari ini bisa jadi anak dari anakmu di kehidupan yang akan datang. Makanya marilah pahami tentang rahasia. Maka tadi jangan jadi ibu mentang-mentang jadi ibu. Oh, upin. Kamu juga upin ke ibumu yang dulu. Nenek mengatakan upin. Sama aja juga, kamu juga anak, walaupun kamu nenek, tapi kamu juga anak dari ibumu. Sama saja. Maka oleh karena itu, jangan menunjukkan kekuasaan sebagai orang tua. Sebagai ibu, wah ini, tunduklah. Nah itulah nggak beres. Ya. Ingat, dan juga setiap orang itu akan berjalan pada Tuhannya masing-masing. Furoda. Maka lihat kata Al-Quran, mereka, pada hari di mana mereka, anak-anakmu, harta-hartamu, tidak berguna kepada dirimu. Maka jangan takut. Ya. Jangan kamu merasa bahwa kamu berhak atas mereka. Oh, jangan-jangan mereka. Nggak usah. Tadi ya. Maka pengertian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Mana ahli itu? Tadi semua. Tadi. Matamu tuh ahlimu tuh. Hidupmu, kudratmu, iradatmu, hayatmu. Ini semuanya tentang dirimu semua. Tadi semua ya. Ya, kembalikan pada Allah. Maka itulah Allah ingatkan, wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Maka akan dibangkitkan kembali dalam keadaan betul-betul sesat. Tadi semua ya. Bahkan yang buruk dan surat Al-Isra 50 kemarin tadi yang sudah tadi malam Abah bahas, akhirnya kembalinya menjadi batu. Karena manusia hidupnya seperti batu. Tadi semua ya. Keras hatinya. Tadi semua ya. Kemudian di surat ayat 73 Allah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka anil ladina auhayna ilaika litaf tariya alaina ada ghairah. Dikatakan wa in, dan sesungguhnya ya. Di sini kata in adalah takhlif ya daripada inna. Kadu, mereka hampir saja liap tinunaka ya. Liap tinunaka. Ya di sini artikan litab tariya alaina ghairuh. Dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong kepada kami. Dan kalau sudah begitu kata Allah, la tattakhadu ya. La takhaduka khalila. Tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat-sahabat yang setia. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya. Dan kalau kami tiada memperkuat kamu, tadi semua ya. Ada sabat naka di sini kan, memperkuat kamu adalah lakon kita, niscaya kamu akan hampir-hampir arkanu condong ilaihim syai'a, kepada mereka adalah kepada mereka
Jadi ini di sini lebih dijelaskan tentang golongan-golongan orang yang tadi ya, yang sebenarnya manusia itu ada kecondongan, tadi bisa ke kiri dan bisa ke kanan, ya. Lebih dijelaskan tentang kita lihat di penghujungnya kalau terjadi. Nah inilah yang akhirnya manusia mendapatkan balasan, ya, di dalam surat Al-Isra 75, idan. Kalau terjadi demikian, berarti kamu ikut golongan tadi yang kiri tadi semua, ya. Kemudian dikatakan adalah la adak naka difa, ya. Benar-benar kami akan rasakan kepadamu berlipat. Al hayati wa difa, di dunia, dan begitu pula berlipat ganda, ya. Al mamati, sesudah mati, ya, kesulitannya. Dikata summa la tajidu laka alaina nasira, dan kamu tidak dapat mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Kita akan berhadapan dengan Allah adalah masing-masing, sahabat. Jadi ayat ini surat 70, Allah mengisahkan walaqad karramna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Adalah di sini menjelaskan kemudian manusia itu adalah menjadi dua golongan tadi semua. Adalah yauman nad'u kulla unasim bi imamihim, bahwa setiap hari, di hari ketika kami memanggil mereka, aku panggil dengan imamnya. Maka silakan kamu panggil imamnya. Seperti siapa supirnya yang membawa kamu? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Paman utia, maka barang siapa yang diberikan kitabahu biyamini, catatan tangan kanannya, berarti dia sudah ketemu guru rohani di dunia, maka dia adalah akan selamat. Faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamun, maka mereka ini akan membaca kitab itu, ya. Itulah yang Allah juga ingatkan nanti di surat Al-Isra ayat sebelumnya, ya, yang Allah wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dikalungkan pada kelahiran ulang kamu buku yang telah kamu catatkan, yang dalam surat Yasin, wa inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka dikalungkanlah dalam kelahiran kamu itu kitab buat kamu itu di lehernya seperti kalung tadi semua, dan kamu tidak bisa keluar dari sini. Nah itulah yang juga yang dia menangis waktu tadi di surat Zalzalah tadi sudah bilang, dia melihat amalnya, oh dia ternyata al-mal'un, ternyata dia selama ini bersandar pada tubuh bangkai itu. Maka dia goncang, idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalah. Dia bertanya-tanya wa qolal insanu malah. Maka Abah katakan, pernah sampaikan dalam kitab Dakoikul Akbar, sampai 40 hari si ruh yang golongan kiri itu dia panik. Dia marah-marah. Ya, maka di daerah saya tahlilan tiganya itu 47 mereka nggak ada yang mau makan dagingnya. Karena bagi mereka yang ngerti, yang melihat secara basyirah, itu walaupun si arwah itu tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dia betul-betul dia acak-acak sayurannya apanya semua di rumah itu. Kan dia nggak ridho, Pak. Orang yang mati dibunuh dan bunuh diri, itu dia sampai hari ini pun dia akan berada di situ. Ya. Karena kamu tidak puas, karena kamu dalam keadaan terpaksa. Ingat, mati dalam keadaan terpaksa itu. Itulah mati itu tidak boleh terpaksa. Ya. Atau dipaksa. Ya. Maka rindukanlah kematian. Karena kematian berjumpa dengan zat yang maha agung. Maka Abah selalu berkata, kalau hari ini Abah dikasih uang $1 juta atau mati kembali pada Allah, aku lebih milih kembali pada Allah hari ini. Saat ini juga. Ya. Kalau kalian dibandingkan satu emas adalah satu pulau Jawa atau mati, Abah tetap pilih mati. Jadi semua, ya. Karena kalian takut dengan mati, karena kalian nggak ngerti konsep mati, karena kalian juga tidak paham apa yang bisa kalian lihat di sebalik rahasia itu. Buat kiai-kiai ustadz yang masih mengkaji, tadi saya coba baca Dakoikul Akbar. Walaupun itu tidak sepertinya seperti itu. Itulah terkadang coret kitab itu khobar. Khobar itu realitanya. Bagi orang-orang yang terbuka mata batinnya tidak sedemikian. Karena dia juga menyadur dari gurunya kila, kama kola, begitu. Tapi ternyata setelah la raiba fihi hudalil muttaqin, kau menyaksikan sendiri barjah itu, menyaksikan sendiri siksa kubur itu, ternyata tidak seperti yang mereka gambarkan dalam prakteknya. Tidak usah kalian takut dengan itu. Hanya kehidupan kalian di dunia ini yang berat saja sesungguhnya. Itu pun bukan untuk menyiksa, untuk mendidik kamu
supaya jangan sampai kamu melakukan hal yang sama di kehidupan yang akan datang. Itu saja, karena kembali karena sayangnya Allah kepada kita. Maka sampai 40 hari baru ruh itu sadar bahwa dia sudah mati. Dia tidak bisa menerima. Maka kalau di daerah saya tidak boleh orang sampai 40 harinya melempar air lewat jendela dan lain sebagainya. Ya memang kenyataannya begitu. Dalam dikisahkan dalam ada beberapa hadis bahwa sesungguhnya si arwah itu akan datang ke rumahnya setiap hari Jumat. Nah, itu bahasanya. Tadi semua. Ya tadi, dia mengharapkan doa daripada keluarganya. Bahkan lihat dalam ayat Al-Quran, mereka arwah itu bahagia pada saat kamu itu sudah berjalan menuju Allah. Jadi gak usah pikirkan juga orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena sesungguhnya tergantung kamu yang hidup sekarang. Kamulah sebagai adalah tahanan di dunia untuk membawa dia pulang pada Allah juga. Sebenarnya kalau ngerti konsepnya begitu. Kan kalian suka biasanya baca ngaji Yasin setiap malam Jumat. Karena ada keterangan hadis bahwa para keruhun-keruhun kalian datang pada setiap Kamis malam, ada ronghok di jendela katanya gitu. Dia mengharap sampai subuh datang. Nah itu kan kisah syariatnya. Hakikatnya tidak demikian, tapi pada dasarnya adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal adalah dengan cara apa? Berbuat baiklah kamu yang masih hidup, begitu. Doa yang paling baik itu berbuat, gitu tadi semua. Kalian anak-anaknya sayang pada orang tua sudah meninggal, jadilah kamu ada, karena tubuhmu adalah ibumu dan bapakmu juga. Maka walaupun kamu hoyo ya Allah berikan ibunya, tapi badan kamu ya nggak begitu ya, sama saja tadi semua ya. Maka disitulah sahabat, maka lain dengan orang yang sudah ruhnya udah keluar. Maka lihat bagaimana Imam Ghazali menyiapkan kafannya sendiri dari mulai hari Jumat ya, hari semua ya. Karena 40 hari ruhmu sudah tahu kapan kamu akan keluar, dari 40 hari, 7 hari, bahkan dari 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan, 40 hari, maka kamu harus betul-betul mengerti bagaimana sesungguhnya kapan adalah ada khobar. Karena selalu tubuh ini memberikan kabar akan keluarnya ruh dari dirimu, akan pamitan, seolah-olah begitu. Maka Abah sudah ajarkan adalah dari mulai pergerakan dari sakit tulang sulbimu, naiklah ke tulang punggungmu itu, tadi semua ya, sampailah di umun-umunan kamu, itu tanyanya bahwa kamu siap-siap 40 hari lagi, itu saja. Maka disitulah perbaiki bagaimana mempersiapkan kematian di 40 hari, tadi semua ya. Tadi. Karena banyak orang yang kematiannya tidak lagi persiapkan, tahu-tahu mati saja gitu kan tadi semua ya. Nah, kemudian tapi bagi orang yang sadar tidak begitu tadi semua ya. Maka jadi kemudian baru 7 hari dia akan keluar dari matamu tadi semua ya, dari mulutmu tadi semua. Engkau bisa melihat apakah engkau ini pantas pulang, apakah engkau adalah sudah tadi kata Allah dalam surah Al-Kahfi, yauman nad'u kulla unasim bi imamihim paman utiya kitabahu biyamini. Apakah kamu sudah siap menerima catatan kanan? Kalau kamu yang mati adalah sebagai jasad, berarti al-mal'un. Matimu sebagai binatang. Sama saja dengan binatang. Walaupun kau ulama. Tadi semua. Ya, kiai, diagungkan oleh manusia. Jenderal, pemimpin. Tapi kalau kamu manusia jasad, ada al-mal'un. Tadi semua. Karena kau itu sebagai martabat tubuhmu itu. Tadi semua. Tetapi pada saat kau ada manusia ruh, maka pada saat ruhmu sudah keluar, maka sesungguhnya tidak usah nunggu berhari-hari di lingkunganmu. Tadi semua, ya. Karena dia bahkan sudah menyambutnya 40 hari sebelum. Kan makanya Nabi bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kematian orang 40 hari sudah mati. Itu maksudnya. Artinya bahwa 40 hari itu engkau diberikan tanda, tapi herannya kamu tuh nggak bisa menceritakan ke orang. Itu saja patokannya. Kenapa kamu nggak bisa menceritakan ke orang? Karena kalamu sudah dikunci sebenarnya. Padahal kamu menyaksikannya sebenarnya. Dan kemudian juga pada sebelum kematian 7 hari adalah akan keluar ada dari matamu adalah cahaya. Dan disitulah ada kayak seperti layar. Kau akan melihat dirimu. Seperti wujud apa dirimu itu. Dan itulah kabar gembira ataupun kabar duka yang datang pada dirimu. Muncullah pada 3 hari dia keluar dari mulutmu. Muncullah pada 1 hari keluar dari pusarmu. Nah, pada pusarmu itulah berarti kamu sudah menyiapkan diri. Kalau perlu mandi dulu, kalau kamu masih punya daya untuk mandi. Maka tidak sedikit ya, kisah ulama yang soleh, yang arif ya, yang arif. Kalau yang nggak arif mah enggak gitu. Mereka menyiapkan diri kayak Imam Ghazali, maaf kayak kakek saya.
Dia mengatakan nanti jam 11. Gitu. Jamnya sudah tentukan oleh dia, nanti jam 11. Tadi semua. Ya. Dan dia berpegang tadi semua. Dan dia dari ruhnya, dari kaki terus dia ke bawah. Nih sampai sini nih. Udah dengkul, udah dengkul. Masih ngobrol tuh. Tadi semua. Karena kematian itu bukan sesuatu yang aneh. Sama saja kamu nyabut SIM card dari HP. Cabut gitu. Untuk gimana? Nanti dimasukin lagi ke HP yang baru. Tadi semua. Cuma semudah itu. Tinggal nanti. Selama hidup kamu manusia. Casingnya kamu pikirkan apa SIM cardnya gitu kan tadi. Padahal inilah yang harus dipahami oleh kita tentang sahabat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari kita lihat dari hikam, banyak hal yang bisa kita ambil tentang kebutaan. Itu adalah tadi ya, dengan su'aul basyirati yushiduka kurbahu minka, adalah wa'inul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Kemudian wahakul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Tadi semua ya. Ini adalah kebutaan karena tadi man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Dia berilmu tapi tidak bercahaya. Maka ilmunya itu menjadi barsiso. Ilmunya mencelakakan banyak orang. Ilmunya dijual ke sana kemari. Tadi semua. Itulah karena kebutaan. Tadi semua. Tapi sebaliknya wa'inul basyirah itu syiruka adama kali wujudi. Dengan ainul basyirah dia akan menyaksikan ketiadaan wujudnya. Yang ada hanya tadi. Dia sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Dia sudah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil zat. Dia sudah mengerti tubuhnya fi'il Allah, hatinya asma Allah, ruhnya sifat Allah, sirnya adalah zat Allah. Maka dia bisa mengembalikan baju pada kain, kain kepada benang, benang pada kapas, kapas pada kosong. Dia sudah balikan. Af'al kepada asma, asma pada sifat, sifat kepada zat. Kembalikan. Syariat kepada tarekat, tarekat pada hakikat, hakikat pada ma'rifat. Oh, udah mudah semuanya. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Dengan helaan nafas tadi semua. Terus dia mengatur nafas. Maka inilah nafas itu adalah sangat penting kepadamu. Dari hari ini hidupkan nafasmu. Ada nufus pada jantungmu. Disinilah. Sesungguhnya ruhmu tidak dalam tubuhmu. Kita diliputi oleh ruh. Kita itu sendiri. Ingat, ruh itu tidak ada dalam tubuh. Maka hanya orang menyebutkan hulul, itihad, itu karena bodoh saja. Tadi semua. Kita ini hidup dan mati saja sebetulnya. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Maka napas yang terakhir, maka itulah yang merupakan napas penghabisan. Tergantung di situ kamu. Sebagai manusia jasad, ataukah almarhum, atau almal'un. Pada martabat binatang, atau pada martabat tadi, insan. Tadi semua, keluarnya. Maka inilah tentang nafas, anfas, tanapas, dan juga tentang adalah otak, kesadaran yang ada pada dirimu. Itulah sesungguhnya tentang beradanya 4 gelombang di sini. Theta, alfa, beta, tadi semua, gamma, tadi semua. Maka kamu kenali tentang gelombang theta dan gelombang beta. Ada di antaranya ada gelombang alfa. Semuanya hanya tentang itu, sahabat. Tadi semuanya. Tadi maka disitulah nafas itu harus kita rasakan dari sekarang. Jadi kalian dengan dikir nafas tidak akan lupa. Kalau dikir itu hanya bisa kamu lakukan di tempat-tempat tertentu. Tapi nafas dimanapun. Bahkan tidur pun kamu sadar nafas. Pada saat tidur pun kamu sholat. Pada tidur pun sholat. Itulah Nabi bersahabat. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Tadi semua ya. Orang sholat aja dia tidur. Tapi orang yang sudah hatinya bangun, tidur aja sholat. Nah itu sahabat. Itulah sholatul daim, sholatul wusta. Ya, walaupun dia sudah nggak bisa sholat maktubah dengan jasadnya, dia tetap sholat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Mereka sholat di kuburnya. Sebagaimana mereka sholat di rumahnya. Artinya, hidupnya itu begitu keluar dalam kesadaran. Hidup yang sadar. Hidup yang sadar dia akan tahu kemana pulang. Tadi semua. Coba begitu kamu keluar dari tubuh, kamu mabok. Sama saja kayak orang gila begitu keluar dari rumah, bingung deh, di mana rumah saya? Dia bilang, siapa kamu? Saya nggak tahu siapa nama saya. Itu kayak orang kehilangan kesadaran. Coba, orang yang kehilangan kesadaran. Itu Allah sudah dohirkan hal yang demikian dalam kehidupan. Sebetulnya adalah pelajaran kepada kita semua. Ya sahabat. Sehat semua, marilah kita terus belajar. Tadi semua.
maka saran Abah buat sahabat-sahabat dimanapun berada, ya carilah guru rohani tadi semua, ayah rohani, karena kamu akan pulang bersamanya tadi semua, ya akan kembali kepada Allah itu tadi, karena setiap orang itu ada pemimpin tadi semua, ya yang dilihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, mereka semua membawa bendera masing-masing, silahkan, ya tadi semua. Kalau bisa ada cari guru yang apa namanya sudah tidak lagi mengaku dirinya sebagai guru aja tadi semua. Ya susah lah Abah ngomongnya, ya. Silakan, itu terserah panjenengan. Abah hanya menyampaikan saja apa clue-nya, sisanya adalah terserah panjenengan semua. Sehat dimanapun, tetap optimis, tetap baik tadi semua, ya. Islam itu bukan tentang untuk menakut-nakuti kehidupan, karena hidup ini terlalu indah, Tuhan itu terlalu baik tadi semua. Maka selalulah mari kita di penghujungnya, marilah kita berprasangka baik pada Allah. Tapi jangan sampai kita berprasangka baik pada Allah hanya taumah. Karena banyak orang sekarang, udahlah saya udah nggak ngerti caranya gimana, nanti terserah Allah. Allah terserah kamu sekarang. Ingat itu, ya. Ridho Allah nanti itu tergantung ridhomu sekarang. Dan kamu tidak akan ridho kalau kamu tidak mengerti bagaimana menggapai ridho Allah itu sekarang. Mohon maaf atas kekurangan, tadi semua sehat. Tadi karena Abah ada tamu nih dari Sumatera Barat. Dari mana Bu? Ibu-ibu? Solok ya tadi semua. Ini rombongan nih ibu-ibu dari Solok, cuy. Bawa mobil luar biasa dari Padang sampai berapa hari Bu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Wah, pulangnya nanti 2 hari 2 malam. Tapi masih belum 7 hari 7 malam. Itu negeri dongeng itu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.